Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah rahimakumullah, salah satu hal yang harus kita lakukan dalam setiap aktivitas kita adalah menekankan pentingnya rasa ikhlas yang kita bangun di dalam hati kita. Bagaimana amal kita diterima, aktivitas kita diterima oleh Allah, semuanya adalah ditentukan oleh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu al-amal illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhallah azza wa jalla." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang kecuali kalau memang amal tersebut ditentukan dengan keikhlasan yang ada dalam diri seseorang. Jamaah rahimakumullah, kita sholat, zakat, puasa, haji, jika memang tidak didasari dengan keikhlasan yang cukup, tidak ada rasa bahwa amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hasilnya. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita usahakan sekarang ini, kerja mungkin hanya untuk mencari uang, maka tidak akan bernilai pahala apapun itu. Jika kita sholat, niat kita hanya untuk pamer kepada orang lain bahwa kita sholatnya seakan-akan khusyuk nih, seakan-akan jamaah terus nih. Kita zakat, sedekah kepada orang lain biar dikatakan bahwa kita adalah orang yang dermawan, maka jamaah rahimakumullah tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penekanan ikhlas ini senantiasa ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kitabnya. Dan di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan lain sebagainya dikatakan, wadhkur fi kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan sebutkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya di dalam kitab Musa alaihissalam terdapat keikhlasan di situ. Ada penekanan rasa ikhlas kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dia adalah seorang rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada 3 seorang yang tiba-tiba ketika waktu musim hujan dia berlindung ke sebuah goa. Goa itu tiba-tiba tertutup oleh erupsi. Ada batu yang sangat besar kemudian menutup goa tersebut, dan mereka bertiga berusaha untuk mendorong sekuat mungkin batu tersebut. Namun usaha mereka gagal. Akhirnya apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Salah satu di antara mereka mengatakan, kalau memang seperti ini pasti kita akan mati di sini. Pasti kita akan mati kelaparan di sini, kecuali kalau memang kita menyerahkan urusan ini kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa saja, sekuat mungkin kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Salah satu di antara mereka mengatakan, wahai Allah, aku berdoa kepadamu atas wasilah amal kebaikanku berupa birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Aku mempunyai orang tua di mana orang tuaku itu sudah tua renta dan senantiasa aku jaga wahai Allah, dan aku suapi setiap kali aku menyuapinya, aku tidak menyuapi anak-anakku terlebih dahulu, dan aku mementingkan orang tuaku terlebih dahulu daripada anak-anakku meskipun mereka menangis. Maka Allah, kalau memang ini dinilai sebagai amal yang ikhlas, maka bukakanlah pintu gua ini. Kemudian atas izin Allah terbukalah pintu gua tersebut sedikit saja, tapi sayangnya hanya sedikit, sehingga tidak mungkin bisa membuat mereka keluar dari gua tersebut. Yang kedua, berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku mempunyai 100 dinar dulu.
dan ada seorang peminta-minta di jalan, aku kasih 100 dinar itu hanya ikhlas kepadamu wahai Allah, maka kalau memang itu dinilai sebagai amal yang ikhlas, bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya terbukalah sedikit pintu gua tersebut, tapi masih sangat kurang sedikit space agar mereka bisa keluar dari gua tersebut. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku adalah seorang yang mempunyai pembantu dulu, kemudian aku lupa memberikan upah kepada pembantuku sehingga dia keluar dari rumahku tanpa aku beri upah tersebut, dan upah tersebut aku investasikan, aku belikan domba, dan domba sekarang menjadi ratusan. Ketika tiba-tiba dia datang untuk mengambil upahnya, aku serahkan seluruh domba-domba yang aku investasikan dari upah tersebut kepadanya. Kagetlah dia. Kita bayangkan saja jemaah, kalau memang kita mempunyai uang di orang lain, tiba-tiba uang itu berlipat ganda dari 100.000 menjadi 100 juta. Apa yang kita bayangkan? Maka itulah yang terkejut, yang membuat seorang tersebut terkejut. Maka ya Allah, kalau memang Engkau menilainya sebagai amal yang ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbukalah seluruh gua tersebut jamaah rahimakumullah. Masya Allah, ini adalah hal yang mendasari bagaimana seorang wajib ikhlas dalam setiap amalnya. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita semuanya, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung di hari kiamat nanti untuk mendapatkan syafaatku, siapakah orang yang beruntung tersebut? Adalah orang yang mengatakan di dalam hatinya ikhlas karena Allah, dan mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita ikhlas karena Allah, haji karena Allah, bukan karena orang lain, bukan haji karena dieluk-elukan Pak Haji, Bu Hajah dan lain sebagainya, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat karena Allah, kita zakat karena Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasul juga mengatakan an-nafilah fil baiti a'dabu min nafilah fil masjid. Sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah itu lebih baik daripada sholat sunnah yang kita kerjakan di masjid. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada orang yang tahu bahwa kita itu sholat di rumah kita, kecuali kita atau istri kita atau anak kita. Maka disinilah penekanannya. Kalau memang kita sholat sunnah di masjid, semua orang akan tahu tentunya. Dan ini membuat kita kadang tidak ikhlas, kadang ingin pamer dengan kekhusyuan kita, dengan sholat kita dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ada seorang tua renta di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bahwa dirinya ingin berperang jihad fisabilillah, mengangkat senjata, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan, karena tentunya orang tua tersebut tidak mampu untuk berperang. Apa gunanya beliau? Maka disinilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, kutibalahum al ajru kamilan. Meskipun dia tidak berperang jihad fisabilillah, tidak terbunuh di jihad fisabilillah, namun sudah ada rasa niat di dalam hatinya untuk berjihad fisabilillah, maka Allah telah mencatatnya orang yang tersebut, orang tua tersebut yang tidak bisa berperang tersebut, jihad fisabilillah kamilan 100%, seperti halnya orang-orang yang berjihad fisabilillah ketika waktu itu. Masya Allah, ini belum sampai dia berjihad, dia sudah dicatat sebagai orang yang berjihad. Contoh lagi, banyak sekali amal ibadah kita yang bisa kita niatkan, amal yang mungkin sepele, seperti halnya kita tidur misalkan. Kita tidur dalam waktu 6 jam, 7 jam, 8 jam dalam waktu sehari. Tapi kalau memang tidak ada niat di situ, ya Allah, aku tidur malam hari ini,
agar besok bisa aktivitas, agar bisa bekerja dengan baik, agar bisa sholat di masjid di waktu subuh dan lain sebagainya, maka akan dicatat tidurnya semalam itu berubah ibadah. Namun kalau kita hanya tidur saja tanpa ada niat di situ, tidak akan ada artinya apa-apa jamaah. Ini hal yang mendasar yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Sungguhnya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku memberikan makanan ini, sedekah ini kepada Allah, bukan karena dielulukan manusia. La nuridu minkum jazaan, aku tidak menginginkan dari mereka balasan apapun, wala syukura, dan terima kasih dari mereka. Maka qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya hajiku ini, salatku ini, ibadahku ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita niatkan ibadah kita, kerjaan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Bukan karena ingin mencari sesuap nasi, tidak, tapi untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah, kita mendedikasikan diri kepada masyarakat untuk Allah, bukan karena untuk mencari sesuap nasi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.